Halo kawan-kawan MotoGP lovers semua, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Tidak ketinggalan update info seputar aspal panas MotoGP. Petronas Yamaha Sepang Racing Team mengkonfirmasi bahwa Franco Morbidelli akan absen di GP Belanda pekan ini karena cedera lutut kiri yang diderita saat latihan. Cedera itu membuat Franco akan mendapatkan balapan akhir pekan ini dan dia sedang menjalani pemeriksaan medis untuk tindakan terbaik pemulihan. Demikian tulis pernyataan resmi Petronas Yamaha SRT. Menarik untuk kita simak bersama jika Petronas Yamaha SRT diketahui telah menunjuk pembalap kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike yakni Jared Gerloff sebagai pengganti Franco Morbidelli di MotoGP Belanda 2021. Gerloff dipercaya Yamaha untuk tampil menggantikan Morbidelli yang mengalami cedera. Kali ini Gerloff yang merupakan peraih podium World Superbike 4 kali tersebut akan ambil bagian selama balapan akhir pekan dengan mengendarai Yamaha YZR M1. Hal tersebut dapat terjadi karena Morbidelli terpaksa absen di seri ke-9 MotoGP 2021. Semua itu didapat karena mengalami cedera lutut dalam latihan pada hari Selasa. Yang pasti Gerloff bukanlah nama yang asing untuk para pembalap MotoGP. Sebab pada musim lalu Gerloff juga sempat tampil sebagai pembalap pengganti Yamaha, yakni Valentino Rossi di MotoGP Eropa 2020. Pada waktu itu Rossi yang dalam tahap penyembuhan usai terpapar virus corona membutuhkan bukti bahwa ia sudah terbebas dari penyakit tersebut. Sambil menunggu tes yang belum keluar, Yamaha pun menunjuk Gerloff untuk menggantikan antidaktar. Gerloff pun hanya sempat merasakan sesi latihan bebas pertama dan kedua di sirkuit Ricardo Turmo, Valencia karena Rossi nyatanya sudah dinyatakan negatif COVID-19. Jadi Gerloff belum benar-benar bisa merasakan sensasi balapan di kelas MotoGP. Rasa penasaran Gerloff tampaknya akan segera berakhir karena ia sekali lagi mendapatkan kesempatan untuk ikut balapan dengan menggunakan motor YZR M1. Ia dipercaya lagi oleh Yamaha untuk menggantikan Morbidelli. Lebih lanjut lagi, Gerloff sendiri sebenarnya adalah pilihan kedua yang dimiliki Yamaha. Awalnya tim asal Jepang tersebut berniat memberikan pembalap tim Pata Yamaha, yakni Toprak Razgatlioglu, kepada Petronas. Akan tetapi Yamaha mengurungkan niat tersebut. Razgatlioglu dinilai saat ini tengah sibuk berjuang memperebutkan gelar juara World Superbike 2021. Pembalap asal Turki yang menempati posisi kedua itu sedang bersaing ketat dengan Jonathan Rea yang berada di peringkat pertama. Jadi karena hal tersebut Yamaha kembali menyodorkan nama Gerloff untuk menggantikan Morbidelli yang tak bisa mengikuti balapan karena cedera. Balapan MotoGP Belanda 2021 akan digelar pada Minggu 27 Juni mendatang. Ini akan menjadi sirkuit baru bagi saya suka mencoba trek anyar, terlihat menyenangkan, cepat, serta sangat cocok dengan gaya berkendara saya. Saya sudah tak sabar menunggu Yamaha M1 lagi, kita lihat saja, kata Gerloff. Saya merasa baik dan ingin berterima kasih kepada Yamaha dan tim karena telah mempertimbangkan saya. Ini tidak akan mudah, tapi saya akan memberikan yang terbaik, demikian, kata Jared Gerloff. Terdengar kabar jika saat ini Franco Morbidelli tengah melakukan rekam medis untuk menentukan tindakan terbaik dalam pemulihan. Akan tetapi rekan tim Valentino Rossi itu tidak memungkinkan untuk tampil di sirkuit Assen. Saya sempat berlatih sebentar di peternakan dan saya tidak jatuh, namun saya meletakkan kaki saya di tanah dan seperti Anda lihat pagi ini lutut saya lemah. Itu mulai membuat saya sakit sejak pekan lalu, kata Franco Morbidelli. Dan mari kita nantikan kejutan lainnya dari drama MotoGP selanjutnya. Rider tim Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli harus menelan nasib yang sama dengan rekan timnya yakni Valentino Rossi kala mentas di MotoGP Jerman 2021. Gagal tampil impresif, Morbidelli pun menjelaskan penyebabnya. Seperti yang kita ketahui, jika dua pembalap Petronas Yamaha gagal bersinar di MotoGP Jerman 2021, Morbidelli hanya finish di urutan ke-18 dalam balapan yang digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman Minggu 20 Juni lalu itu. Sementara Rossi berada di urutan ke-14. Morbidelli pun berdalih posisi awal di garis start telah menjadi masalah utamanya yang gagal berbicara banyak di GP Jerman. Untuk akhirnya bisa bersaing di depan, pembalap asal Italia itu merasa perlu berjuang sangat keras. Tak terhindarkan juga jika pil pahit akhirnya harus ditelan Morbidelli. Tak hanya kedua pembalap tim satelit ini, Yamaha juga harus menelan pilu karena pembalap pabrikannya yakni Maverick Vinales juga tercacar ke posisi belakang. Beruntung Quartararo selamatkan muka Yamaha di MotoGP Jerman. Pembalap asal Prancis itu berhasil menempati podium ketiga setelah berjuang keras di sepanjang balapan. Sayangnya saya membuat kesalahan dalam kualifikasi pada Sabtu, itulah sebabnya saya harus memulai jauh di belakang. Jadi saya tahu itu akan menjadi balapan yang sulit, ujar Morbidelli. Saya melihat Maverick Vinales juga mengalami masalah. Dia memiliki kecepatan sedikit lebih dari saya di trek lurus. Itulah sebabnya dia memiliki peluang lebih baik untuk menyalip. Tetapi bahkan saat itu dia tidak bisa menyalip. Dan menyalip Ducati pada rem tidak mudah, tambah Morbidelli.
Di sisi lain, Maverick Vinales tak bisa menyembunyikan amarahnya usai tampil buruk di MotoGP Jerman 2021. Start dari posisi ke-21, Vinales berhasil finish ke-19. Namun dengan catatan bahwa ada 3 pembalap crash dan gagal menyelesaikan balapan. Artinya, Maverick Vinales finish terakhir dengan gap hampir 25 detik dari Marc Marquez yang memenangkan balapan. Setelah kemenangan di seri pertama Qatar, performa Vinales memang langsung terjun bebas di saat sang rekan Fabio Quartararo berhasil konsisten di papan atas. Aku selalu mengalami masalah sama dan jelas bahwa ban belakangnya slip terlalu banyak. Aku sudah bilang sejak Portimao dan tidak ada solusi. Benar bahwa kami bekerja, tapi sudah 6 balapan dan tidak ada solusi, ungkap Vinales. Vinales sangat frustasi harus melewati pertarungan di belakang, apalagi dengan motor dari Ducati. Meskipun dengan motor lebih muda, Vinales tetap kesulitan menyalip. Aku mencoba tenang, bekerja, mencoba semuanya, tapi hasilnya sama, dan jika ada Ducati di depanmu, rasa frustasimu tambah luar biasa. Aku seperti 15 lap berada di belakang Luca Marini dan Enea Bastianini. Aku tak bisa melewati mereka. Aku sudah bersiap diri dengan baik, tapi mereka punya power lebih dan pengereman yang bisa lebih lambat, ungkap Vinales. Vinales menilai masalahnya mustahil untuk diperbaiki, bahkan Vinales merasa sudah tidak dihargai oleh Yamaha. Biarkan dia ke track mencari data dan bekerja, itu responnya, dan apa yang kulakukan, aku finish ke-23. Aku di sini tidak untuk finish ke-23, atau hanya mencari data atau jadi test rider. Pada akhirnya ada waktu di mana sebagai pembalap